Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Uzbekistan identik dengan wanita cantik. Bahkan negara ini disebut sebagai penghasil ras wanita tercantik di dunia. Bagaimana tidak, wajah-wajah wanita di sana adalah perpaduan Asia dan Eropa. Tak hanya itu, ternyata dulu nuansa Islam sangat kental di negara ini. Bahkan salah satu tokoh besar Islam lahir di sana. Lalu, seperti apa Islam di Uzbekistan masa sekarang? Apakah masih sama seperti dulu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum membahas Islam di Uzbekistan, mari kita mengenal negara ini terlebih dahulu. Uzbekistan sudah ada sejak 1924. Setahun kemudian menjadi republik di bawah kekuasaan Uni Soviet. Tahun 1991, dengan hanya berpenduduk sekitar 2 juta jiwa, mereka menyatakan berpisah dari Uni Soviet dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Uzbekistan memiliki luas wilayah 447.400 meter. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berkisar 34,92 juta dengan persentase umat Islam sebesar 96,3%, berdasarkan data dari Pew Research Center. Bahasa resmi mereka adalah bahasa Uzbek yang masih serumpun dengan bahasa Turki. Namun kebanyakan penduduk Uzbekistan menggunakan bahasa Rusia untuk berkomunikasi sebagai bukti bahwa mereka pernah berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Negara ini disebut sebagai negara terkunci karena dikelilingi negara-negara Asia Tengah lainnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kazakhstan, Kirgistan di sebelah timur, Tajikistan di sebelah timur laut, dan di sebelah selatan ada Turkmenistan dan Afghanistan. Negara yang dijuluki negeri jalur sutra ini memiliki 2 musim panas dan musim dingin. Musim panas bisa lebih panjang daripada musim dingin di sana. Temperaturnya bisa mencapai 32 derajat Celcius. Bahkan di siang hari bisa mencapai 40 derajat Celcius. Bisa dibayangkan kan sepanas apa? Bisa-bisa meleleh kita di sana. Musim dingin di negara ini menjadi lebih pendek dan berpengaruh pada intensitas salju yang turun. Negara ini juga dikenal multikultural karena ada berbagai bangsa di sana, mulai dari Uzbek, Rusia, Tajik, Kazakh, sampai Tatar. Tak heran masyarakatnya juga memiliki beragam agama. Ada Islam, mayoritas Islam Sunni, Kristen Ortodok, Yahudi, dan ada juga yang ateis. Selain itu, dalam daftar negara penghasil emas yang dipublikasikan oleh Kompas.com, Uzbekistan menjadi salah satunya, bahkan menghasilkan kurang lebih 100 ton dalam setahun. Karena bekas negara bagian Uni Soviet, mungkin kita merasa negara ini adalah negara yang angker seperti Rusia. Namun, ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya. Masyarakatnya dikenal ramah-ramah, terlebih lagi bagi umat Muslim. Inilah yang menjadikan Uzbekistan masuk dalam list negara favorit untuk traveling. Ditambah lagi, di sejarah mencatat betapa berjayanya Islam di sana masa silam. Dulunya Uzbekistan adalah gabungan antara 3 kerajaan Islam, yaitu Bukhara, Khiva, dan Kokand. Pada tahun 1860 hingga 1870, Islam begitu jaya di 3 daerah tersebut. Di kota Bukhara terdapat bangunan istana, seperti masjid ataupun tempat kegiatan keagamaan yang masih terpelihara sampai saat ini. Di kota ini juga terdapat makam Samani yang merupakan bangunan di Asia Tengah yang menggunakan batu bata. Bangunan yang punya kubah ini dibangun oleh Sultan Samani sejak abad ke-9 dan dianggap sebagai mahakarya arsitektur abad ke-10. Asal-usul nama Bukhara ternyata ada kaitannya dengan jumlah para ulama yang banyak di sana. Bukhara diartikan sebagai banyak ilmu. Buktinya Bukhara menjadi salah satu kota yang menghiasi dunia ilmu pengetahuan berkat ulama-ulama berbakatnya. Salah satunya adalah Imam Bukhari. Beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau adalah pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Banyak ulama yang merujuk padanya. Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar Islam. Imam Bukhari banyak menghafal hadis tanpa menuliskannya terlebih dahulu. Para ulama menyebutkan bahwa Imam Bukhari menghafal 600.000 hadis. Ingatannya sangat kuat. Beda ya dengan manusia zaman sekarang yang tadi pagi ngomong apa, siangnya sudah lupa. Imam Bukhari memang lahir di Bukhara, tapi dimakamkan di kota bernama Samarkand. Dalam catatan sejarah, kedua kota tersebut termasuk ke dalam pusat peradaban Islam dan dikenal sebagai jalur sutra. Buat yang belum tahu, jalur sutra adalah jalur perdagangan internasional kuno yang asalnya dari Tiongkok dan menghubungkan antara barat dan timur.
Tokoh lain yang juga lahir di Bukhara adalah Ibnu Sina, seorang filsuf sekaligus tabib. Beliau jugalah yang merintis ilmu kedokteran di dunia. Namanya abadi hingga kini karena jasa-jasanya yang bisa kita rasakan sekarang. Bisa dibayangkan kalau tidak ada Ibnu Sina, mau berobat kemana kita? Ibnu Sina juga dikenal dengan nama latin Avicenna. Satu lagi tokoh jebolan Bukhara yang dikenal sebagai penemu Al-Jabar yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Usut punya usut, ternyata Bukhara memiliki sebuah madrasah bernama Mir Arab yang dikenal sering mencetak tokoh-tokoh muslim dengan pengaruh luar biasa bagi umat Islam. Makanya, Uzbekistan dapat julukan sebagai kota para imam. Tak heran kalau Bukhara menjadi pusat kebudayaan Islam selama berabad-abad sekaligus pusat kebudayaan utama Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 Masehi. Namun naasnya pada tahun 801 Bukhara ditaklukkan oleh pasangan Mongolia Genghis Khan. Orang-orang Mongol mengusir para penduduk Bukhara dan yang membangkang dan tetap tinggal di sana malah dibunuh. Menurut situs resmi UNESCO, kota kelahiran Imam Bukhari ini dibangun 2000 tahun yang lalu. Berbagai sumber sejarah juga menyebutkan bahwa kota ini telah ada 500 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam lahir. Kemudian ada Samarkand yang merupakan salah satu kota tua di Uzbekistan. Di kota inilah kompleks makam Imam Bukhari berada. Di dalam kompleks ini ada masjid, kantor administrasi, dan bangunan lainnya. Makam Imam Bukhari ada di tengah-tengah. Hingga kini, makam beliau ramai dikunjungi umat muslim dari berbagai dunia. Makam Imam Bukhari banyak dikaitkan dengan Soekarno yang disebut-sebut punya andil besar dalam penemuannya. Saat itu, Soekarno meminta agar makam Imam Bukhari ditemukan sebagai syarat untuk mendatangi Uni Soviet. Makanya, nama Soekarno sangatlah dikenal di kalangan pemuka Islam di Samarkand. Selain makam, ada juga alun-alun Registan Square, Gur-i Amir, dan makam raja-raja di Asia Tengah sejak tahun 1400-an. Tak heran Bukhara dan Samarkand menjadi salah dua kota penting. Hal itulah yang menambah bukti Islam pernah berjaya di Uzbekistan. Tak berhenti di situ. Di ibu kota Uzbekistan bernama Tashkent, terdapat mushaf Al-Quran yang diklaim sebagai yang tertua di dunia. Al-Quran ini disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan. Penyusunannya selesai setelah 19 tahun wafatnya Rasulullah SAW. Adanya Al-Quran ini menjadi bukti seberapa besar peran Asia Tengah dalam peradaban Islam. Peninggalan berharga ini bisa ditemui di perpustakaan bernama Hast Imam. Arsip perpustakaan ini juga meliputi 20.000 kitab dan 3.000 manuskrip sejarah abad pertengahan, kedokteran, astronomi. Ada juga kitab-kitab tentang hadis dan hukum. Kejayaan dan perkembangan Islam di masa lampau di Uzbekistan tak usah diragukan lagi. Sayangnya, ada hal yang membuat miris. Dikutip dari Khazanah Republika.co.id, masyarakat di sana jarang melakukan ibadah ritual, seperti sholat atau puasa. Banyak dari mereka yang tidak tahu kalau ibadah-ibadah tersebut adalah kewajiban bagi umat Islam. Mereka juga minum alkohol bahkan sudah menjadi keseharian, apalagi musim salju turun. Sebelum meminumnya, mereka masih sempat menyebut basmalah. Selain itu, tak banyak juga yang melaksanakan sholat di masjid. Kalaupun ada, biasanya hanya orang-orang tua saja. Hal tak jauh beda juga dialami oleh Praitno Trilaksono, seorang pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau BIPA PPSDK di Uzbekistan. Ia kesulitan melaksanakan sholat karena kampus tempatnya mengajar tidak menyediakan masjid ataupun musolah untuk beribadah. Bahkan di luar kampus pun jarak masjid yang satu dengan masjid yang lain saling berjauhan. Sahabat beriman, kita sebagai penduduk Indonesia harusnya bersyukur karena Islam masih sangat kental di negara kita. Masih banyak ulama-ulama yang senantiasa menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Masih banyak juga yang melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, ataupun sedekah. Masjid pun juga bisa kita temukan dengan mudah di setiap wilayah. Lalu kalau seperti ini, alasan apa lagi yang membuat kita malas beribadah? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.